Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Irasti. Di sini saya akan menjelaskan tugas yaitu tentang standarisasi kesehatan lingkungan. Submateri yang pertama itu ada pengertian standarisasi lingkungan, yang kedua ada sejarah standarisasi lingkungan, yang ketiga ada tujuan standarisasi lingkungan, yang keempat ada manfaat standarisasi lingkungan, yang kelima ada visual gambar dan sumber literatur, dan yang terakhir yang keenam itu ada kesimpulan. Pengertian standarisasi lingkungan. Standarisasi lingkungan ada proses penetapan norma, pedoman atau standar tertentu yang harus dipatuhi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini mencakup penentuan standar kualitas udara, air, tanah, pengolahan limbah, penggunaan bahan berbahaya, serta praktik-praktik yang mendukung konservasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Standarisasi lingkungan tidak hanya berperan sebagai alat pengendali dampak lingkungan dari aktivitas industri dan pembangunan, tetapi juga sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pemerintah, penegakan hukum, serta evaluasi kinerja lingkungan suatu organisasi atau negara. Standar-standar ini biasanya disusun oleh lembaga nasional atau internasional berdasarkan hasil penelitian ilmiah, praktik terbaik, serta masuknya dari para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan manusia seperti industri, konstruksi, pertanian, dan lainnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara berlebihan. Sejarah standarisasi lingkungan. Sebelum abad ke-20, kesadaran tradisional terhadap lingkungan pada masa ini belum ada standar formal terkait lingkungan. Masyarakat adat dan kerajaan-kerajaan kuno memiliki aturan lokal atau adat dalam mengelola alam, seperti larangan menebang hutan sembarangan atau meracuni sungai. Kesadaran terhadap lingkungan masih bersifat spiritual dan lokal. Abad ke-21, penguatan dan penyesuaian standar terhadap isu global fokus memulai bergeser pada isu-isu seperti perubahan iklim, emisi karbon, keanekaragaman hayati, dan limbah elektronik. Munculnya banyak standar baru seperti ISO 14064 atau standar penghitungan dan verifikasi emisi gas rumah kaca LEED dan BREEMA atau standar bangunan hijau. Saat ini standarisasi sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Standarisasi lingkungan sekarang menjadi bagian integrasi dan kebijakan nasional dan internasional. Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-13 atau aksi iklim dan ke-15 ekosistem daratan. Standar lingkungan kini terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi, krisis iklim global, dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas. Revolusi industri abad ke-18 sampai 19, terjadi peningkatan besaran dalam aktivitas industri khususnya di Eropa. Polusi udara dan air meningkat tajam. Sebelum ada standar lingkungan resmi, tetapi mulai muncul kesadaran akan pentingnya regulasi lingkungan di kota-kota besar. Tujuan standarisasi lingkungan. Tujuan utama dari standarisasi lingkungan meliputi melindungi lingkungan hidup, menetapkan batasan dan pedoman untuk mencegah kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga keseimbangan ekosistem, kualitas hidup masyarakat dapat terjaga. Mendukung pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan ini tidak mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Meningkatkan daya saing industri produksi yang memenuhi standar lingkungan. Standar lingkungan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas. Standar membantu dalam
pengelolaan sumber daya alam, serta efisien dan efektif. Standar lingkungan memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan menetapkan keberlanjutan ekosistem dan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Negara atau perusahaan yang mematuhi standar lingkungan internasional lebih mudah menjalin kerjasama dan ekspor karena dianggap lingkungan dan bertanggung jawab. Standarisasi lingkungan membantu meminimalkan risiko paparan polusi dan bahan berbahaya yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan manusia seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, keracunan, dan penyakit kronis lainnya. Standar lingkungan menjadi alat pencegah terhadap ancaman kesehatan jangka pendek maupun panjang. Standarisasi lingkungan bertujuan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan, ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak bagi generasi mendatang. Manfaat standarisasi lingkungan. Manfaat dari penerapan standarisasi lingkungan antara lain kepastian hukum, memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ramah lingkungan. Perlindungan konsumen, menjamin bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi aman dan tidak merusak lingkungan. Peningkatan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menetapkan standar lingkungan cenderung memiliki citra yang baik di mata publik. Akses ke pasar internasional. Produk yang memenuhi standar internasional memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar global. Efisiensi sumber daya. Pengelolaan sumber daya dapat mengurangi biaya. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membatasi pencemaran udara, air, dan tanah. Risiko gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan, keracunan, dan penyakit kulit dapat dilakukan mendukung efisiensi dan inovasi dengan mengikuti standar lingkungan. Industri terdorong untuk mencari cara yang lebih efisien, seperti mengurangi limbah, daur ulang, dan menggunakan energi terbarukan. Peta tata ruang merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan ruang wilayah. Peta ini memuat informasi terkait berbagai zona atau kawasan dengan fungsi yang berbeda-beda, misalnya kawasan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertanian, dan lain sebagainya. Agar mudah dipahami, diinterpretasikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Peta tata ruang perlu dirancang dengan baik. Salah satu aspek penting dalam desain peta tata ruang adalah standar pewarnaan. Standar pewarnaan yang tepat dapat membantu penggunaan peta untuk memahami fungsi dan peruntukan ruang wilayah secara cepat dan akurat. Ini contoh visualisasi dari sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001 adalah kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola tanggung jawab lingkungan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Standar ini disusun oleh International Organization for Standardization atau ISO dan merupakan bagian dari keluarga standar ISO 14000 yang berfokus pada pengelolaan lingkungan. Sumber literaturnya ada di sini. Baik, kesimpulannya adalah standarisasi lingkungan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan pedoman dan norma dalam pengelolaan lingkungan hidup.
dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa aktivitas manusia baik oleh individu, organisasi, maupun industri tidak merusak lingkungan tetapi justru mendukung pelestariannya. Secara historis, kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan lingkungan mulai sejak 1970-an ditandai dengan munculnya berbagai regulasi dan kesepakatan internasional seperti Laporan Brundtland atau 1987 dan KTT Bumi 1992. Standarisasi lingkungan kemudian diformalkan dalam berbagai sistem, salah satu ISO 14001 yang menjadi acuan internasional. Tujuan utama standarisasi ini adalah untuk mengurangi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya alam. Sementara itu, pemanfaatannya mencakup perlindungan alam, peningkatan efisiensi produk, serta akses ke pasar global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, standarisasi lingkungan bukan hanya sekedar sebuah juga strategis untuk masa depan yang lebih hijau. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.